farming. Badangnya diambil ternyata. Dan mid-nya nih. Midnya Vexana. Ada Vexan, Mbak Valentina juga Oh ada. iya, Valentina juga bisa. Utility gak sih Yves? Atau Orang. Cecil. Si banyak ya, Faramis, the real utility, wadaw. Itu bukan dari utility lagi, tapi ini karakter Falcons. Kalau mereka udah kayak, oke ini game lumayan berbahaya atau keadaan berbahaya, mereka ambil Fioramis. Iya, Fioramis, agree. Dari pas zaman M5 juga kita lihat hal tersebut ya. Ya. Selain Odette. Odette. Ingat Pew tuh inget Julian gue. Oh Julian. Julian Julian Oke. Mid. Julian mid last pick. Masih glue sih, tapi kalau misalkan ada Faramis gimana ya? Ya lumayan berat tapi ya. Jadi hilos gimana? Gatot. Gatot kaca nih. Gatot kaca absen loh tiba-tiba. Tadi ada di band. Iya, tapi ya udah lama kita nggak lihat Gatot kaca. Iya, Di iya. Mobile Master kayak Kurang. masih yang lain yang naik gitu. Di Challenge Finals perebutan sebenarnya ya. Challenge Finals perebutan. Sekarang Hilda yang direbutin Iya sekarang. benar. Boleh sih sisain high loss last pick-nya. Yep. Masih Karena nggak ada badan lagi, nggak ada first man-nya Atau lagi. kaliannya tiba-tiba Masih edit? Oke. Mereka main counter setup. Mereka sadar kalau mereka yang setup ada Faramis gak bisa. Alright. Tapi ini dia untuk masing-masing 5 hero yang telah dipilih. Masih menjadi match point untuk tim Falcons. Akan seperti apa hasilnya di game keempat nanti. Tenis indoor, mana sama gajah? Gokil. Gokil. Ini tembus ke headset kita loh. Iya. Ketika mereka teriak kayak dua sama. Iya. Keren. Ini dia untuk Bigetron Esports versus Team Falcons. Apakah akan ada satu pergerakan agresif yang bisa dibawain lagi sama Bigetron Esports? Karena di game sebelumnya kita ngelihat bagaimana berhasilnya early game bisa mereka mainkan. Betapa sekarang pergerakan dari seorang light ternyata harus Buset. sedikit ditutup dulu. Itu lightnya pokoknya anteng aja dulu, aman. Baru nanti tidal strike-nya kan, lompat sana sini. Tunggu sampai saya punya tsunami slam ya gitu. Akan ku banting, wap itu dia. Tidal strike-nya tidak mau tadi dilanjutkan untuk bisa lompat ke area terdepan. Iya ya, dan sekarang masih cukup aman juga. Secara emblem memang ada Prayo ke arah output damage. Bahkan dari look-nya sendiri juga mengamankan ke arah Warcry. Ngebuat dari Bigetron Esports sebenarnya punya damage yang sangat menjanjikan. Tapi mereka harus sedikit khawatir nanti dari segi output defensifnya. Apakah bisa menahan damage yang begitu banyaknya diberikan oleh Harit. Dan juga nanti ada satu sosok Suyo juga. Dan itu udah terlihat tuh, damage ke arah Moreno langsung menghilangkan 1/4 darahnya. Yap. Di area dari gol ada Mayem. Belum ada kejadian apapun. Belum, harusnya. Belum ada hal signifikan apapun. Namun di bagian tengah sudah mulai berkumpul. Sudah mulai saling memberikan tekanan sedikit demi sedikit. Ya, terutama dengan hadirnya View ya. Ini mereka bakal suka banget dari tim Falcons untuk melakukan team fight. Karena mereka punya team fight yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan Bigetron Esports. Tinggal gimana caranya dari Netherrealm-nya itu harus bisa di-clear dengan cepat. Dan mereka juga punya Flaptzy yang dimana ini bisa mengejar ataupun bisa memancing semua resource dari Bigetron Esports. Jadi memang dengan setup dilakukan oleh tim Falcons, apakah ada kontes dari Bigetron Esports? Look. Itu dia, santai dulu. Di mana beberapa player, namun sekarang Flaptzy di atas sudah mengambil perhatian dari beberapa player Bigetron itu sendiri. Bahkan barusan ada semua pergerakan di mana Flaptzy-nya mendapatkan karena turtle tersebut. Oke, tidak ada korban jiwa untuk saat ini yang bisa dibilang menjadi kabar baik. Buset, oke Super Marco sakit banget. Dengan Sega Vision dan juga Chrono Restart yang sudah dikeluarkan, zaman Force-nya membuat Eman harus mundur sesaat. Ya nggak bisa dipaksa lagi Waduh. sih, karena resikonya akan terlalu tinggi juga. Dan lihat bagaimana dari seorang Light mencoba untuk mengusir siapapun yang mendekat. Mereka harus bisa secure Annabelle-nya. Mereka harus bisa ngebuat Annabelle dapetin yang dibutuhkan. Salah satunya Little Wonder tadi dengan satu retribution yang on point dari seorang Annabelle. Yap. Nah tadi berhasil diamankan juga oleh Annabelle, namun untuk sekarang dari Orange Buff-nya tetap berhasil diamankan oleh Ya. Kyle Tzy. Ini bisa dibilang jadi game paling imbang sih dari beberapa game yang kita saksikan ya. Oke, ada satu tidal strike tadi yang udah langsung dikuatkan dan sekarang pergerakan mendadak dari Peu tadi dan juga direkannya di mana Ogwen tadi yang duluan untuk bisa memberikan semua tujuan yang begitu menyakitkan. Dan sekarang Netherrealm yang udah mereka milikin Ogwennya mencoba membuat Annabelle, what are you doing? Oh no! Oh no! Itu satu shadow kill yang sangat disayangkan. Tidak ada yang connect menuju ke arah Ogwen. Hanya karena satu monster jungle saja dan mereka sangat rugi Pak Bulu. Oke, walaupun untuk sekarang ada satu Spear of Destruction. Tapi Ogwen menjadi korban karena Eman benar-benar berpindah tempat. Ya. Untung ada satu pertukaran, bahkan dua pertukaran
Bigetron Esports cuman untuk momen tadi. Wah ini satu instant replaynya ya ketika Annabelle shadow kill-nya ternyata nggak connect ke arah Ogwen. Dan itu jadi sayang banget karena Annabelle juga tumbang. Ya. Ini tadi padahal dari Ogwen kayaknya jaraknya juga Masih dekat kan? masih dekat. Tapi karena mungkin tadi dari kuat shadow-nya langsung langsung shadow kill monster jungle terdekat. Cukup sayang. Tapi oke sekarang waktunya move on. Waktunya untuk mulai masuk lagi ke area perebutan objektif. Pokoknya ubur-uburkan lele, nggak lihat le. Gak lihat lah ya. Dan Light ini juga udah mulai bersiap pastinya untuk memberikan tsunami-nya. Mencoba untuk menahan semua pemain dari tim Falcon. Masalahnya setengah dari turtle sudah mulai menghilang Pak Bulu. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan dari Lana dengan 1-3 strike yang belum dia keluarkan. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan. Karena beberapa pemain dari Bigetron itu sendiri tertinggal, Luke menjadi korban. Ya, ada satu tembok dan satu piece crack yang akhirnya nggak bisa dihindarkan lagi sama seorang Luke. Dan Starlium Side sudah di tangan dari seorang Super Marco, semakin mengerikan lagi output damage yang disampaikan. Buset, Dan mau langsung Moreno, diterusin loh ini, oke. Dimana sekarang Moreno mencoba untuk memberikan sebuah follow up damage juga kepada rekan-rekannya. Namun sekarang Moreno memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya. Eman terjebak, masih ada Beast Walker tadi. Kelton sudah disempat untuk bisa mengatakan damage dan bahkan disempat berbeda satu lagi. Torrent yang bisa dihancurkan, namun untuk sekarang coba dengan Netherram membuat rekan-rekannya kembali menjadi dalam keadaan yang sangat-sangat nyaman. Dan Ogwen masih ingin terus maju. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar ingin melakukan sebuah team fight yang sangat panjang di mana tidak ada lagi Netherram, tapi pemain dari tim Falcon mereka masih mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan sekarang Ogwen pun berhasil dihancurkan, double kill didapatkan. Namun sekarang pergerakan dari Marco pun sudah join ke dalam pertempuran, bahkan NFL untuknya pun masih bisa kabur. 4 pemain hilang tapi tim menjadi kerugian yang sangat besar untuk Bigetron Esports. Bahkan kalaupun gak ada yang tumbang, aku udah bisa bilang itu kerugian untuk mereka juga. Ngelihat Super Marco yang bebas banget dapetin outer turret bagian bawah dan outer turret bagian mid lane yang akan segera menjadi miliknya. Hampir saja, tapi sepertinya Purple Buff kalau kayak gini ceritanya jadi milik Super Marco. Itu bukan jadi hal yang baik sih. Regen mana yang semakin deras lagi spam skill yang bisa dilakukan oleh seorang Super Marco. Tapi defensif ini harusnya masih bisa diberikan juga oleh Bigetron Esports. Dan lihat dari segi replaynya, bagaimana kehadiran dari seorang Super Marco itu udah langsung ratain semuanya. Gak ada escape skill tersisa, semua flicker udah dipakai Pak Pulung. Iya, Marco hadir dengan seluruh kekayaan yang dia milikin. Ya. Semua disikat-sikatin. Gantian lagi ya satu-satu dan ngebuat akhirnya mereka punya keunggulan yang begitu jauh. Golden Staff tangan dari seorang Eman mungkin bisa menjadi jawaban, tapi Konsil udah mulai dimainkan oleh Bigetron Esports. Kita lihat Light, tidak strike-nya akan pergi ke arah mana? Enggak ternyata. Oke. Rekan-rekannya jauh banget. Iya. View ini jadi masalah besar sih menurutku ya dengan Faramis. Benar apa kata para panelis tadi. Ini jadi satu hero yang sangat secure kemenangan seharusnya. Itu dia, tidak strike-nya. Mau dilompat? Tidak lagi. Sabar dulu. Sabar Bapak. lagi, Bin. Ini agak serem nih ngelihat damage dealernya juga harus ready pastinya ya. Kalau ingin membuka satu buah Tidal Strike ataupun Tsunami Slam-nya. Tapi sejauh ini dari Bigetron Esports mereka akan bermain dengan tempo yang lebih lambat. Mereka akan memanfaatkan hadirnya Moskov di line up mereka. Padahal LZ Hunter Strike sudah dia miliki. Super Marco dengan level 10 yang dia punya. Ini gak bakal selamat sih harusnya dengan inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Esports. Oke, hilang lagi ya satu objektif selanjutnya yang cukup mahal. Tapi tetap masih ada harapan yang tersisa juga dari keseluruh pemain Bigetron Esports. Dari segi damage, wow, view ya. 25.000, padahal Moreno aja di angka 14.000 total damage. Jadi sebegitu menyeramkannya Faramis dari seorang View 4 poin eliminasi ngebuat dia begitu bebas untuk ada di area frontline. Karena ya dia bisa lebih cepat ngedeliver damage dibandingkan dari Bigetron Esports yang mendeliver damage. Apalagi Moreno nih sebagai penyumbang damage di DPS dia butuh waktu banget, dia butuh stopper untuk menangkap tim Falcon sebelum bisa kasih damage output yang maksimal. Yap, sementara sekarang pergerakan yang mereka miliki pun masih cukup santai, masih cukup tenang. Mereka tetap berada dalam area defensifnya masing-masing, tapi Phil mencoba untuk bisa mendekat ke area dari Moreno. Dan juga ada tidak strike tadi udah langsung dikuatkan, bahkan sekarang sudah biar tidak
memberikan impact apapun. Zaman Fall sudah dikeluarkan, bahkan tadi terlihat dengan Shadow Kill yang sudah langsung dikeluarkan pula oleh pemain-pemain dimiliki oleh Bigetron di mana. Sekarang untuk Anavelnya pun malah menjadi korban Netherrealm dikeluarkan pula, mereka masih memiliki nyawa tambahan. Keltensinya masuk lewat belakang dan selesai 2 player dari Bigetron Esports. Meskipun Eman sudah hadir di area pertempuran, tapi ternyata itu masih jauh dari kata cukup. 2 bahkan 3 flicker sudah dikeluarkan oleh Bigetron Esports. Dan ini ngebuat mereka dalam sangat rugi. Keadaan yang sangat rugi untuk mereka. Tim Falcons dapetin lagi ke arah Lordnya, tinggal menunggu waktu. Dan apakah power defensif dari Bigetron Esports ini akan cukup? Ngelihat Netherrealm yang begitu mematikan, ngelihat Netherrealm yang selalu dibuka di timing yang tepat. Dan outer turret mid lane hilang. Wah, Bigetron Esports harus apa ya Pak Bulung? Berat ya. Karena secara itemization saja, untuk Eman sendiri belum mendapatkan Holy Trinity-nya sebagai sosok gold laner. Dan itu jadi satu masalah yang kerasa banget sih menurutku untuk 9 menit seperti ini. Ketinggalan sekitar 1.200 gold dibandingkan dengan Harit Supermarco yang belum bisa terpick off sama sekali. Waduh, ini kalau keseluruhan tertinggalnya udah juga nih, udah banyak banget ya, oke. Lumayan lah DHS. Lordnya dibiarkan di bagian bawah, di atas juga mungkin saat lagi akan mereka backup atau ya udah mereka cuekin gitu aja. Conceal placing masalahnya, jadi mungkin bakal langsung ada satu trigger karena seorang light. Dan di atas. Waduh, sendirian mau pergi ke arah mana sekarang Anavel, karena sekarang Gwen bener-bener udah nungguin juga. Sekalinya Quad Shadow pun mau kemana? Gak ada jalan pulang. Gak ada jalan pulang. Oke. Anavel tertangkap basah. Ya, dan kali ini nggak bisa bangkit lagi seharusnya karena butuh 20 detik lagi. Sementara tim Falcon semakin mendekat mereka. Mereka udah bawa Lordnya. Mereka akan kawal untuk memecahkan satu passive turret. Ada satu charge juga yang bisa dimainkan. Tapi tim Falcons, apa nih yang mereka tunggu? Passive turret atas, mereka pengen dorong dari 3 lane bersamaan. Itu juga bakal jadi masalah sih. Mau main flame shot dulu tuh, iya. Didorong minionnya. Iya ya, dan oke, berarti masih ada waktu juga untuk Bigetron Esports sebenarnya ngebalikin posisi mereka atau setidaknya mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Dan harapannya menurutku belum berubah sih, masih Eman. The carry dari Bigetron Esports yang harus bisa menciptakan momen, tapi momen itu nggak bisa sendiri sih. Mereka harus bisa memanfaatkan hadirnya Kalea, karena itu jadi satu priority pick juga tadi. Mereka harus memanfaatkan, apalagi Chusin nih yang benar-benar menjadi prioritas dari Moreno. Ini hal-hal yang kayak gini nih yang bahaya. Iya. Masalahnya kan kemarin tim Falcon baru aja dikalahin gitu ya. Betul. Cuman masalahnya tim-tim yang berasal dari regional Filipina sejauh ini ataupun dari track recordnya mereka emang bisa kalah, bisa kita kalahkan. Tapi sekali dimana mereka pas balik lagi, buset. Itu lebih seremnya justru ya. Itu resetnya cepet banget dan mereka improve-nya gila-gilaan gitu loh. Ya bener sih, meskipun kalau ngelihat secara grafik ya, ini diunggulkan dari tim Falcons memang secara, ya nggak drastis-drastis banget lah, tapi konsisten banget dan stabil. Dari tim Falcons untuk mengunggulkan ekonominya dan itu yang ngebuat dari Bigetron Esports sepertinya agak kesulitan buat sekarang. Gak cuma gold ya, kita juga bisa ngelihat dari XP-nya yang ngebuat leveling mereka sekarang harusnya sudah mulai ada di puncak. Terutama untuk LTC dan Supermarco di level ke-14. Seluruh atribut yang dibutuhkan untuk tim fight kali ini, tim fight di area Lord yang udah ter-enhance akan sangat besar. Hey, KLT sih dengan level 15-nya nikmat banget, udah pede sendirian di area terdepan. Megangin Lord juga udah aman deh ya. Dengan regen SP yang dia punya. Pensil? Sementara sekarang Peo, bahkan Gwen ya, Konsil di area terdepan berhasil mengusir mundur karena beberapa player. Namun Spirit of Destruction tidak connect kemana-mana. Sedikit terlambat ya, dan belum tentu ada satu Lord yang bisa di-steal juga. Mengingat Retribution tadi masih on point, masih ada di tangan dari Kaltezi. Dan harapan terakhir nih untuk Bigetron Esports bisa dibilang, apakah mereka bisa melakukan defensif ini? Ingat, mereka bawa tipikal hero mid laner yang bukan clear cepat. Yaitu seorang Chusin yang kali ini harus berjuang keras untuk lebih fokus ke arah player-player tim Falcons. Dan sebaliknya tim Falcons, mereka bawa Ramis, few Ramis bahkan. Yang benar-benar mengerikan dari tadi, satu Netherrealm bisa merusak semua momen dari Bigetron Esports. So let's see. Hey, ada sebuah pergerakan tadi seperti dari Gwen. Namun Netherrealm kembali lagi menyelamatkan ke arah dari tim Falcon itu sih. Dengan zaman fase udah langsung dikeluarkan, Luke pun harus mundur dan Lordnya tidak terpegang di area bawah. Lordnya pun masih berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu bestar, bahkan 2 bestar total. Demikian oleh Bigetron udah berhasil langsung lejat seketika. Peo mulai maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage di mana sekarang Anavel malah menjadi korban pula.
Anabel menjadi korban di dalam pertempuran tersebut di mana dia diculik tepat di depan area defense yang dimiliki oleh Piketron Esports. Oke, Eman masih bertahan, masih ada damage di luar yang tersisa, tapi masalahnya base turret kembali lagi akan diruntuhkan oleh tim Falcon. Dan apakah mereka masih memaksa masuk mengingat Wave Minion masih berjalan dari area mid lane? Tapi itu dia, Wave Minion akan masuk sementara Lightnya tidak strike-nya. Tapi ternyata tidak jadi, tidak mau pagar terdepan di mana Luke. Hari ini mundur jauh bahkan. Ada Tsunami Slam yang tidak memberikan impact apapun Boredo. Dan game dan match telah selesai. 3-1.